Selamat malam, teman-teman, sahabat Enabling Supply Chain Management, dan juga teman-teman dari komunitas Indonesia Professional Circle. Terima kasih sudah hadir kembali di sini dan masih bersama dengan saya, Efrata Deni, sebagai host untuk acara free webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih kembali kepada beberapa support dari teman-teman yang tetap menyemangati kami supaya tetap memberikan layanan free webinar yang sekarang sudah ada di session 3 ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat implementatif ya, yaitu dengan judul e-marketplace case study at government institution. Dan kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita, yaitu Ibu Mina Ayu Roswida ST, dan beliau adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Tanah Laut. Nah, langsung saja kita hadirkan Ibu Ayu. Selamat malam Ibu Ayu. Malam Pak. Apa kabar Bu Ayu? Efrata. Ya, alhamdulillah baik Pak Efrata. Pak Efrata gimana? Kabarnya Baik, Bu. sehat? Sehat selalu Bu. Nah ini Bu Ayu posisinya ada di Tanah Laut ya sekarang. Iya. Oh iya, dan saya ada di Bandung. Tahu nggak Tanah Laut itu di mana? Nah itu, mungkin saya tahu sedikit, tapi ini kebetulan lagi ada berita nasional ya Bu ya, bahwa ada bencana banjir dari Tanah Laut kalau nggak salah, betul ya Bu ya? Iya, Oh iya. tidak cuma sekedar Tanah Laut sih Pak. Jadi ya kalau kita bilang sih, kalau yang tagar-tagar di medsos gitu kan, Ray Kausel gitu kan, juga kita saudara kita di Sulbar dan lain sebagainya. Nah, Tanah Laut itu masuk dari Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan. Ya, kami atas Termasuk nama dari SCM. tiga ini. Ya Bu, kami atas nama SCM dan dari komunitas Indonesia Professional Circle mengucapkan turut prihatin ya atas bencana yang terjadi dan juga berbelasungkawa atas korban-korban yang ada Bu. Nah ini mungkin untuk perkenalan dulu deh. Jadi teman-teman yang belum tahu nih khususnya Tanah Laut di mana gitu ya. Padahal kan mestinya kita apa ya satu Indonesia tuh agak mengerti lah di mana itu Tanah Laut. Nah ini bisa perkenalan dulu Bu Ayu. Kemudian juga Bu Ayu sendiri keseharian ini apa nih yang dilakukan. Nah itu mungkin sebelum untuk menyampaikan free webinar pada malam hari ini. Silakan untuk perkenalannya Bu Ayu. Siap, terima kasih Pak Efrata. Saya ngomong Pak Efrata tapi masih muda ya. Mau manggil Mas juga tadi. Ya udahlah. Ini baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu kepada tadi Pak Efrata selaku hostnya dari Enabling Supply Chain Management sudah mengapresiasi dan mengundang saya untuk berbagi sharing di sini bersama teman-teman sekalian gitu kan. Oke, perkenalkan nama saya Mina Ayu Roswida, tetapi cukup dipanggil Ayu saja. Saya saat ini bekerja di pemerintahan, tepatnya di pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. Tanah Laut itu di mana gitu kan? Tanah Laut itu adanya di Indonesia. Tanah Laut tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya sih kalau ibu kota jadi pindah gitu kan, sebenarnya kita termasuk orang ibu kota nantinya atau tetangga ibu kota. Nah, saat ini tadi seperti sudah dijelaskan Pak Efrata bahwa Tanah Laut lagi berduka, tidak Tanah Laut saja tapi Provinsi Kalimantan Selatan lagi berduka, di mana hanya hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan sekarang terendam, kecuali di dua kabupaten lah yang masih aman, yaitu Kota Baru sama Tanah Bumbu. Kalau yang lainnya ya hampir semua debit air naik gitu. Saya keseharian di bagian pengadaan barang jasa. Tadi ini sesuai banget nih, supply chain management itu sebetulnya adalah pengadaan yang lebih umum gitu kan. Nah, sedangkan saya itu bekerja di pengadaan barang jasa yang berbasis pemerintah. Berbasis pemerintah yang otomatis ada proses bisnisnya dengan swasta memang itu agak sedikit berbeda, tetapi
yang namanya pengadaan gitu, yang namanya pengadaan sebenarnya semua itu sama, yaitu dengan tujuan value for money. Mungkin itu Pak Efrata, ada lagi? Ya, terima kasih nih Bu. Dan juga terima kasih atas kesediaan untuk sharing pada malam hari ini Bu Ayu, dan memang di kala lagi sibuk-sibuknya ya untuk membantu pengungsian, dan Iya. kami dengar sampai pulang jam 3 pagi ya Bu ya. Iya Pak, yang namanya kita koordinasi kemarin itu kan ya kaget juga sih, tidak pernah kejadian tuh, tidak pernah seperti kalau banjir biasa mungkin iya, tetapi tidak pernah separah ini yang otomatis kita tidak pernah membayangkan gitu kan, tidak pernah membayangkan bahwa oh ternyata kita perlu evakuasi, kemudian terjadi longsor, kemudian pengungsian hampir di semua desa itu harus dilakukan. Nah itu kita memang belum siap, terus terang aja kita kaget lah intinya seperti itu. Jadi mau nggak mau kemarin beberapa malam itu yang namanya harus standby dari lapangan, langsung lapor dan lain sebagainya. Ya Bu, semoga kondisi akan semakin membaik ya Bu ya. Dan terima kasih nih amin, masih alhamdulillah. menyempatkan untuk sharing gitu. Iya, Iya. insya Allah Pak, kalau ini juga udah terjadwal kan sebelum terjadi Iya. ini, tapi tetap standby, artinya ya teman-teman di kantor dan tim juga saling ini sih bagi-bagi tugas gitu loh. Insya Allah ya Iya, Bu. beres aja lah. Baik Bu, nah kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan melakukan sesi menti.com ya. Jadi seperti biasa nih teman-teman, silakan disiapkan untuk gadgetnya, mobile phone, tablet, atau laptop, buka browser yang biasa teman-teman gunakan, kemudian masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 7044704. Nah, di sana ada pertanyaan mengenai satu kata mengenai e-marketplace. Nah, silakan untuk diketikkan satu kata mengenai e-marketplace. Jadi kalau teman-teman dengar kata e-marketplace, nah ini apa yang ada di benak teman-teman? Silakan untuk diketikkan ya di sana. Nah, ini adalah sesi live ya. Jadi nanti akan muncul kata yang teman-teman ketikkan di sana. Silakan diketikkan satu kata mengenai e-marketplace ya. Nanti kita akan bahas sama-sama apa nih kira-kira yang muncul ya. Nah, yang muncul langsung langsung merek ya, Bu. Nah, ya Iya. kira-kira gimana ya, Bu? Kok yang langsung terlintas di Banget sih. teman-teman tuh langsung gitu ya. Bukalapak, Tokopedia, kira-kira ada komentar Bu Ayu? Iya, kita itu pasti lebih kepada merek ya. Merek itu pasti akan lebih jelas, sama sih seperti kayak dulu kalau kita bilang apa ya, pasta gigi gitu kan, pasti orang akan ngomong satu merek tertentu sebut gitu kan, atau misalnya toko pakaian, otomatis orang akan yang ini gitu, itu sama seperti ini. Dan itu sangat wajar Pak, makanya sebuah merek atau nama itu sangat berarti untuk orang mengingatnya. Tetapi jangan lupa selain merek dan nama, layanan juga itu harus tetap diperhatikan, kualitas layanan. Iya, betul sih Bu. Jadi mungkin karena udah sering kali ya menggunakan jasa ini, jadi yang terlintas memang langsung itu gitu. Iya. Saya tahu nih yang di atas itu kan dia bisa nego ya. Oh iya. Bisa nego. Tapi masih kalau yang di bawah itu ongkir gratis. Iya. Nah, itu ada yang mengatakan tapi fair. Ongkir gratis juga lumayan banyak kok sekarang. Ya, free ongkir ya, betul. Kemudian ada murah, fair. Nah, itu apa betul ya, Bu? Kalau udah e-marketplace pasti murah, fair, adil gitu ya. Sebagian. Kalau fair saya rasa iya sih, bukan fair ya. Tapi hati-hati juga kalau fair itu kan, kalau penilaian yang fair juga oke, karena banyak banget dari konsumen gitu kan, konsumen berikan bintang-bintang gitu kan, itu juga bisa sih. Terus kadang-kadang bagi penjualnya pun walaupun harga agak mahal sedikit, tetapi memang dari sisi layanan dipercaya. Nah itu trustnya konsumen itu yang sangat penting sekali.
Iya, tasnya konsumen itu. Walaupun agak mahal sedikit biasanya, wah nggak apa-apa deh, tapi barang dipastikan asli gitu kan. Terus betul. pengiriman, pengepakan gitu kan Mm-mm. juga rapi dan lain sebagainya. Iya, betul ya. Open Ada yang mengatakan open bid teknologi. ya lah ya, open bid ya. Open Iya. bid itu ya, penawaran terbuka dari harga. Tapi itu hati-hati loh kadang-kadang Mm-mm. saking Iya. open bidnya Saking open itu, bidnya. tapi itu tapi dikembalikan ke konsumen sih, sebetulnya dikembalikan konsumen, dia percaya nggak gitu kan dengan kemurahan harga orang tersebut. Mm-mm. Eh, Sebentar ya Pak, ini saya yang keliru nih, bentar. Biasa sinyal. Kemudian ada GCG, ya teknologi UKM. Nah, nih UKM nih menarik juga ya. Apakah harus Iya. UKM gitu? Lalu yang bagaimana kalau UMKM atau misalnya yang besar sekalian gitu? Apa nggak bisa e-marketplace ya? Oh iya, e-marketplace itu kan sebetulnya bisa Mm, bisa tidak hanya UMKM, mm-mm. besar kan bisa tuh. Contoh deh, kita langsung boleh nyebut merek nggak di tempatnya Pak Efrata nih? Nggak apa-apa Bu. Ini kita lagi discuss yang satu kata Gak yang apa-apa ya. ini. Nah, oke, discuss ya. Contoh aja deh. Misalnya dulu Mm-mm. mungkin kayak Tokopedia gitu kan, kayak Mm-mm. Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Itu Mm-mm. kebanyakan adalah UMKM yang malah kadang-kadang eh, bagi sebagian Mm-mm. konsumen itu kurang dipercaya dari segi kualitas dan keoriginalitasan, Hmm. ya kan? Dulunya gitu lah. Tapi kemudian mereka punya satu dia punya satu fitur Mm-mm. yang menyatakan bahwa produk ini pasti ori. Apa itu? Mallnya. Nah, Mm-mm. mall-mall yang situ kan yang masuk mereka rata-rata bukan UM, ya kan, bukan UMK. Mm-mm. Yang masuknya kan bukan UMK, itu udah yang memang non non kecil, itu udah mungkin Mm-mm. menengah, bahkan mungkin yang besar gitu kan. Ya, ya betul Bu. Jadi ada fitur-fitur tertentu ya yang bisa menunjukkan sebenarnya ini skala perusahaannya seperti apa gitu ya. Iya, Iya betul itu juga. sebetulnya itu. Tetapi juga yang fitur kayak mallnya, terus official store-nya. Mm-mm. Tapi ada juga kok yang UMKM, tetap Mm-mm. ada juga yang UMKM. Mm-mm. Ya. Dan ini ada Ketahuan banget ya, saya sering belanja gitu. ya shopping ya Bu ya. Nah ini ada Ya, yang mengatakan karena begini ya, tender Pak. ya, tender. Nah ini tender apa ya hubungannya dengan e-marketplace Bu? Eh, Kalau tender sih, kalau saya mungkin kalau e-marketplace udah bukan tender lagi ya. Mm-mm. Tetapi itu di sisi lainnya ya. Mm-mm. Tapi oke lah, tender bisa lah gitu kan. Karena Tetapi banyak ya, pilihan ya, banyak pilihan di sana. ya jadi Mm-mm. artinya kalau Mm-mm. tender itu biasanya dia memberikan penawaran ya, tapi kalau kalau e-marketplace itu lebih kepada kita yang mencari si Mm-mm. orangnya ini yang untuk Kayak mm-mm, katalog gitu Bu ya. ya e-katalog Iya, itulah kayak waktu katalog. e-purchasing sih. Kalau tender itu kan lebih kepada memang lebih berat sih, syarat-syarat tertentu, punya spesifikasi tertentu dan lain sebagainya gitu kan. Mm-mm. Dan kebanyakan sih sebetulnya e-marketplace itu lebih bicara ke barang, ke produk barang sama jasa lain. Mm-mm. Iya. Jarang kan dengar ada e-marketplace buat konsultasi jiwa. Iya, iya Ada betul. tapi Mm-mm. jangan salah, katanya sekarang ada Halodoc gitu kan. Mm-mm. Tapi Halodoc itu yang dijual adalah jasanya mereka. Mm-mm. Iya. Tapi Tapi kan ujungnya nggak ada juga tuh yang barang ya. Halodoc buat Mm. ada Halodoc untuk operasi gitu kan, nggak ada juga. Tapi Mm. ketika ada operasi ya tetap harus datang secara offline kan gitu. Betul, ya. Memang Ya. ujung-ujungnya kan Tetapi barang ya, ketika jual konsultasi, obatnya. Nah, ini kata yang besar adalah jual obat. mudah, internet dan shopping ya, Bu. Nah, itu mungkin dari teman-teman yang paling banyak mengatakan itu tiga kata itu tadi. Jadi mudah, shopping dan internet. Nah, itu. Nah, mungkin akan nanti Tapi saya malah dibahas tertarik juga dengan ya. bakar duit, Pak. Bakar duit. Oh, bakar duit. Ya, ya betul ya. Ada yang mengatakan bakar duit. Wah, itu asik tuh bakar duit. Itu kayaknya
suami yang curhat deh Pak, istrinya sering shopping di ini. Iya, tapi mungkin melihat Oh, sekarang ada perilaku. tambah diskon lagi. Iya, ada diskon ya. Iya. Nah, mungkin kita sudah sekitar 15 menit ya, Bu, dengan menti.com. Nah, kita bisa masuk ke presentasi setelah ini, Bu. Oke, Ya, baik boleh. ya. Terima kasih teman-teman udah aktif ya di dalam sesi menti.com ini, dan kita akan masuk ke presentasi Ibu Ayu. Jadi kita akan bahas langsung nih aplikatif e-marketplace case study. Jadi kita akan dengarkan langsung bagaimana implementasinya mengenai e-marketplace di government institution. Jadi teman-teman akan dengarkan langsung ya apa ya, praktikal, dan juga semoga bisa menjadi ide bagi teman-teman yang mungkin akan memulai startup di e-marketplace. Dan kita akan dengarkan langsung nih dari narasumber kita Ibu Ayu pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, silakan Bu Ayu untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Efrata. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini sama-sama kita akan sharing ya. Saya lebih sharing sih kepada case e-marketplace in government institution. Nah, kebetulan tadi saya juga udah jelaskan bahwa saya itu berasalnya dari Kabupaten Tanah Laut, pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang otomatis itu adalah di pemerintahan. Di pemerintahan, orang tadi ada bilangnya tender. Iya, sering pengadaan barang jasa itu sering berkaitan dengan tender. Tapi kemudian dengan seiringnya waktu, pengadaan yang tadinya manual pelan-pelan mengikuti zaman gitu kan, mengikuti zaman, akhirnya mengikut digital juga, yaitu dengan misalnya dengan LPSE, kemudian mengenal yang namanya e-katalog, tadi sempat Pak Efrata bilang e-katalog. Nah, itu juga e-katalog juga pemerintah. Namun kesininya juga pemerintah membuka diri itu dalam artian yaitu mengenalkan e-marketplace yang tadinya Bapak Ibu kenal tadi dengan nama Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya secara publik. Nah, pemerintahan pun sekarang mengenal yang namanya e-marketplace untuk pemerintah. Khusus Kabupaten Tanah Laut, kami bikin e-marketplace sendiri, lokal. Ini betul-betul rasa lokal. Nanti kita ceritakan lokalnya seperti apa, kenapa saya juga bersama teman-teman tim juga berani membuat e-marketplace yang bukan platform mengikut platform yang lain yang sudah matang gitu kan. Ini betul-betul kita bikin kreativitas dari teman-teman yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Baik, saya akan mengenalkan kenapa e-marketplace ini ada gitu kan, dari mana. Oke, setelah slide berikut saya akan membahas ini berasal dari visi misinya kepala daerah kami, kepala dan wakil kepala daerah kami yang beliau kemarin dilantik 2018. Nah, dari visi misi inilah sebetulnya kami berkreativitas, menyesuaikan di mana di dalam visi misinya ini, terutama di misinya itu menyebutkan bahwa berkarya meningkatkan kualitas SDM pelayanan masyarakat berbasis teknologi, kemudian meningkatkan pembangunan ekonomi sosial dan budaya, kemudian juga sampai ke bawah dan lain sebagainya, sampai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu, saya di tempat kami Kabupaten Tanah Laut, Pelehari itu kota kecil banget, di mana kami sangat dekat dengan ibu kota provinsi. Jadi kalau belanja itu seringnya langsung ke ibu kota atau ke kota sebelah yang lebih besar. Nah, tim bupati kami, bupati dan wakil bupati itu galau gitu kan, kok malah banyak uang pemerintah itu malah dihabiskan ke sebelah kota tetangga, sehingga perekonomian yang di dalam itu nggak berjalan gitu kan, nggak berjalan. Ya sudah, akhirnya dengan visi ini kemudian saya selaraskan gitu kan, karena dia pemerintah, di pemerintahan itu kan pasti yang namanya punya aturan. Kita harus punya aturan berbeda. Di secara publik gitu, secara swasta juga punya aturan. Tetapi kalau di pemerintahan itu biasa aturannya lebih terikat gitu kan, tidak sebebas itu. Makanya dengan visi misi ini saya turunkan untuk di slide selanjutnya itu, slide setelah ini itu saya akan menjelaskan latar belakangnya deh, latar belakang kenapa ini dan lain sebagainya gitu kan. Nah, latar belakangnya dari visi misi tadi kita melihat gitu kan, bahwa untuk meningkatkan peran
serta pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Laut itu tidak hanya bisa dibeli oleh orang Tanah Laut sendiri, dan tidak mungkin produk UMKM itu dibeli orang luar kalau kita tidak mempromosikannya, kalau tidak ada promosi dari kitanya gitu. Jadi ditanya UMK saja, enggak, kalau di Tanah Laut tambah M, ada menengahnya. Kenapa? Karena di tempat kita juga ada dealer ya, dealer sepeda motor, dealer mobil dan lain sebagainya. Itu bukan kecil. Itu tempat kita, jadi bisa beli di tempat kita juga dengan uangnya pemerintah. Saya bicara ini adalah ini untuk e-marketplace dengan dana APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi benar-benar untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kemudian jumlah paket dan nilai pengadaan belanja barang dan jasa lain yang sampai dengan 50 juta itu besar. Besar banget di APBD-nya kita, sampai dengan 50 juta. Kok bisa sih Bu, maksudnya cuma 50 juta? Nanti kita akan cerita kenapa saya bicara hanya sampai 50 juta untuk e-marketplace-nya pemerintah gitu kan. Kemudian tapi dilihat lagi, nah namanya kabupaten itu ada desa. Sekarang pemerintah pusat itu kan menggelontorkan uang tuh untuk di desa-desa. Cuman nama sumber anggarannya bukan APBD, tapi dia masuknya ke APBDes. Nah, APBDes ini nilai belanja barang sama jasa lainnya itu sangat besar. Satu desa itu lebih dari 1 miliar. Bayangkan di Kabupaten Tanah Laut itu ada 135 desa. Berarti ada 135 miliar lebih loh, karena ada satu desa itu 1,5 dan 2 miliar. Dan dari uang tersebut 40%, minimal 40% itu dibelanjakan di barang sama jasa lainnya. Nah, namun dengan uang seperti ini, pemerintah itu kan pengennya nih belanjanya itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Sekarang kalau yang manual kadang banyak sekali ketidakpercayaan. Kenapa? Karena memang banyak sekali yang dengan melihat uang banyak gitu kan, dia belanjanya kadang-kadang harganya markup. Terus kalau belanjanya dibilang 10 padahal cuma 5 dan lain sebagainya. Atau transaksinya bohong-bohongan, bukan transaksi sih, negosiasinya juga bohong-bohongan gitu. Nah, jadi untuk hal yang seperti ini, pimpinan dan juga kami gitu kan dari bagian pengadaan barang jasa pemerintah itu ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan supaya semuanya memenuhi syarat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah tadi saya bilang bahwa harus akuntabel gitu kan, berarti harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena kami pemerintah otomatis kita pengadaan barang jasa pemerintah harus mengikuti aturan yang telah baku. Untuk saat ini di tahun 2018 kemarin dari peraturan presiden tersebut, dari LKPP sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian secara juknisnya ada lagi turunannya, itu peraturan LKPP sendiri nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Penyedia itu ya vendor-vendor lah yang ada di dalam e-marketplace yang kita kenal saat ini gitu. Kemudian karena ini khusus, nah tadi namanya sosialita ya, sosialita, saya lupa deh menjelaskan malah. Sosialita itu singkatan dari sistem order semua instansi lingkup tanah laut, makanya disingkat sosialita. Kenapa jadi sosialita? Tadi Bapak Ibu langsung tadi saya bilang, yang penting kita enak nih nyebut mereknya. Nah, awal mula kenapa sosialita itu ya tadi supaya terdengar ear catching aja sih, enak didengar dan sudah terbiasa bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau sosialita itu biasanya suka belanja gitu kan, ibu-ibu yang suka belanja, padahal bapak-bapak juga banyak, karena dia bapak juga banyak. Nah, karena lingkup tanah laut berarti aturan dari kepala daerahnya sendiri juga harus ada. Ini harus akuntabel, artinya dapat diimplementasikan di pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan harus ada payung hukum. Jadi ketika kita diperiksa nih oleh tempat kita yang meriksanya adalah APIP sama BPK ya. BPK, APIP itu aparat pengawas internal pemerintah, sama BPK Badan Pengawas Keuangan. Kemudian
Jadi harus ada payung hukumnya di pemerintahan sendiri, yaitu Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 98 tahun 2020. Oke, jadi dengan aturan ini di slide berikut ini saya akan menjelaskan lagi bahwa kebijakannya pemerintah ini juga yang tadi selaras dengan Perpres 16 2018 ini adalah kebijakan dari Perpres 16 2018 tentang kebijakan pengadaan barang jasa. Kalau Bapak Ibu baca di sini, saya mungkin nggak bisa jelaskan banyak. Yang pasti kebijakan visi misi itu harus selaras dengan kebijakan pengadaan barang jasa, di mana meningkatkan kualitas perencanaan. Tetapi yang kami ambil ada di nomor 4 dan 5, di mana di situ mengembangkan e-marketplace. Berarti kita punya peluang, berarti ada kebijakan nih di pengadaan barang jasa untuk mengembangkan e-marketplace. Berarti selaras dengan visi misinya kepala daerah. Kemudian ada juga aturan yang bisa dipegang, aturan payung hukum yang bisa bukan melindungi ya, artinya kebijakan ini bisa diambil oleh kita dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Iya, karena e-marketplace itu akan ada transaksi transaksi dan lain sebagainya. Kemudian ada di nomor 7, memberikan kesempatan UMKM. Nah, pas banget, ya udah. Dari sinilah dari kebijakan tadi diselaraskan dengan visi misi kepala daerah. Kemudian selanjutnya saya bersama teman-teman sih, maksudnya di slide berikut ini kita mengembangkan apa sih yang pengen kita olah apa sih yang pengen kita olah di dalam pemerintahan ini sudah visi misi. Yuk kita lihat, tadi kan uang nih banyak nih. Oh iya, di pengadaan barang jasa itu kan kita harusnya dari tender, berapa banyak sih sebetulnya uang-uang yang bergulir di pengadaan barang jasa, baik itu secara nasional maupun secara lokal kita sendiri lokal di APBD Pemkab Tanah Laut. Nah, kalau secara nasional ini profil pengadaan nasionalnya segini. Banyak banget ternyata uang pemerintah uang pemerintah itu bergulir di pengadaan. Nah, saya tidak akan membahas terlalu banyak masalah uang di orang lain. Tapi saya ingin menyatakan bahwa kenapa Tanah Laut ingin sekali membuat namanya e-marketplace, di mana vendornya itu adalah para UMKM yang ada di Tanah Laut. Karena tadi pimpinan menginginkan perekonomian itu berputarnya adalah secara lokal. Kita lihat, ternyata di APBD 2020 dari hasil monitoring kita, evaluasi kita belanjanya itu sekitar 1,9 triliun uang belanja di APBD-nya. Nah, ini belanjanya ada yang tender, ada yang penunjukan langsung, ada seleksi dan lain sebagainya Kita kerucutkan lagi ke pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu macam-macam loh ya, ada konstruksi, ada konsultan, ada barang, ada jasa lain Nah, kita kerucutkan lagi bahwa yang bisa itu ada pengadaan langsung, belanja sama jasa lain sampai dengan 50 juta. Itu kurang lebih 25 miliar. Mungkin bagi Bapak Ibu di sini 25 miliar, wah dikit aja. Tapi bagi pemerintah kabupaten 25 miliar itu sangat besar yang bisa untuk diputarkan di dalam transaksi UMKM yang ada di daerah. Nah, dari hal-hal inilah makanya kemudian kita lanjut lagi ke aturan yang bisa memegang sih untuk 50 juta apa aja bagaimana proses supaya kita bisa memasukkan tahapan aturan ke dalam sistem atau dalam e-marketplace yang akan kita buat. Nah, untuk itu kita akan melihat tadi kan yang tadi Perpres 16, kemudian kita akan lihat juknisnya. Juknisnya di slide berikut ini saya akan jelaskan, yaitu di Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Nah, di sini saya akan mengerucut dengan yang disebut pengadaan langsung. Jadi pemerintah itu ada tender, ada e-purchasing yang melalui e-katalog, kemudian ada penunjukan langsung, ada
tender, ada tender cepat, ada seleksi dan lain sebagainya. Kalau dari aturan yang dilihat, maka yang bisa kita olah untuk khusus buat kami di tanah laut, khusus tanah laut artinya bukan tanah laut saja, untuk di pemerintahan lokal membuat e-marketplace tadi gitu, e-marketplace tadi itu bisanya adalah di ranah ini. Di ranah ini. Berarti di sini di mana disebutkan pengadaan langsung untuk barang jasa lainnya yang nilainya paling banyak 50 juta. Nah, dengan harga yang sudah pasti. Ini sebetulnya ya bicara seperti e-marketplace biasa, kita belanja di Tokopedia dan lain sebagainya, belanja di Bukalapak. Tapi ada pertanyaan, kok Bu nggak belanja aja sih langsung, kan e-marketplace juga? Iya, tetapi namanya pemerintah itu biasanya punya aturan tahapan-tahapan yang sudah baku. Dan ini ketika kita belanja di marketplace, tidak semua itu bisa membayar di depan. Tidak semua bisa belanja di depan, terutama yang namanya pemerintah kabupaten kota yang menggunakan APBD. Kalau kita lihat dari tahapannya sini saja, di sini ada user pertama, yaitu tahapan pertama pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang jasa ke penyedia. Tahap pertamanya. Terus kemudian penyedia dan PPK. Nah, PPK di sini apa sih Bu itu PPK gitu kan? PPK ini kalau di pemerintahan disebut pejabat pembuat komitmen gitu kan. Yang yang berikatan kontrak gitu kan, berikatan kontrak yang melakukan serah terima barang jasa lainnya. Kemudian yang ketiga, itu tahapan yang ketiga, penyedia menyerahkan bukti pembelian, pembayaran atau kwitansi kepada PPK. Dan atau, nah kata-kata di nomor 3 dan 4 itu ada kata hubung dan garis miring atau. Di 4 yaitu PPK melakukan pembayaran. Ini adalah tahapan-tahapannya gitu kan. Tetapi ada dan garis miring atau itu ini memberikan peluang buat kita bahwa keempat tahapan ini ketika salah satu saja atau salah dua gitu kan, atau dan itu terpenuhi maka tahapan ini sah gitu. Di pemerintahan itu harus ada kata sah gitu kan. Sah secara proses. Kalau enggak, ya hati-hati nanti saat pemeriksaan banyak sekali temuan-temuan dan lain sebagainya. Yang paling dikhawatirkan dari temuan itu adalah apa coba? Dari temuan itu adalah adanya indikasi kerugian negara. Nah, itu yang sangat kami kami jaga jangan sampai itu terjadi, adanya indikasi kerugian negara. Untuk tahapan-tahapan ini sampai 50 juta di pemerintahan, kalau 10 juta maka itu bentuk dari kontraknya atau bukti kontraknya itu hanya berupa bukti perjanjian. Bentuk kontraknya itu bukti perjanjian, tetapi kalau sampai dengan 50 juta itu bentuk kontraknya adalah kwitansi. Makanya ini bisa di ranah sinilah yang bisa kita kembangkan. Kita kembangkan di daerah masing-masing. Kemudian dari tahapan ini ada lagi satu, ini kan kalau dilihat dari sini ada dua user yang bisa melakukan, yaitu pejabat pengadaan atau PPK. Selain penyedia otomatis harus ada karena dia bertransaksi gitu kan. Tapi di pemerintahannya sendiri ini ada dua. Namun gitu, PPK-nya ini masih diberi peluang di mana dia bisa dibantu oleh stafnya yang disebut dengan tim pendukung. Nah, oke. Karena hal-hal yang seperti inilah dari yang awal tadi sampai ke pemerintahan kami membuat yang namanya sosialita. Jadi sosialita itu semacam apa sih gitu kan? Oh, sosialita sih Bu kayaknya baru ya. Iya, ini adalah e-marketplace-nya. Nah, dari sini selanjutnya saya akan jelaskan itu apa sosialita gitu kan. Nah, sosialita adalah sebuah e-marketplace lokal. Nah, ada kata-kata lokal. Kalau lokal memang khusus untuk Kabupaten Tanah Laut gitu kan. Untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai maksimal 50 juta. Itu sudah sesuai dengan aturan. Nah, kemudian apa aja sih tujuannya dari sosialita gitu kan? Oke. Selanjutnya ini adalah tujuan ya. Bentar. Ya, selanjutnya ini adalah dan tujuan dari sosialita. Maksudnya dulu saya lupa. Bentar. Ya, maksudnya ini adalah sosialita tadi kan menjabarkan. Hadirnya sosialita itu adalah menjabarkan visi misinya
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselaraskan dengan aturan gitu, diselaraskan dengan aturan yang mengikat tadi, kemudian kita kembangkan, kita bagaimana berstrategi gitu kan, kebijakan kita ambil tetapi tetap tidak menyalahi aturan. Untuk apa sih sebetulnya tujuannya itu? Menjembatani antara penyedia dan atau UMKM gitu kan dengan SKPD. SKPD ini itu yaitu kalau kita bilang adalah kantor-kantor atau dinas-dinas atau badan-badan yang ada di pemerintahan, khususnya lingkup tanah laut, karena kita menggunakan adalah anggaran APBD tanah laut. Kemudian instansi SKPD tadi bisa mencari jasa perorangan. Jadi di sini itu Bapak Ibu tidak hanya produk, tapi jasa perorangan itu adalah jasa lain gitu. Jasa lain perorangan, karena kita di sini di pemerintahan kadang-kadang itu ada pemeliharaan misalnya AC gitu, di kantor itu AC rusak, terus sepeda motor kantor rusak dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita manggil jasa perorangan, kita order melalui Sosialita. Kalau AC2 ngapain kita manggil yang badan usaha gitu kan, badan usaha ataupun yang besar gitu, tapi cukup dengan keterampilan jasa perorangan saja. Kok bisa sih Bu di sana seperti itu? Kenapa? Karena di Kabupaten Tanah Laut kita punya yang namanya Balai Latihan Kerja punya pemerintah, di mana para alumninya itu sudah ketika lulus dia diberikan sertifikat, namun lapangan kerjanya masih terbatas. Nah, oleh pimpinan kami, mereka ini ingin diberikan lapangan kerja di mana yang memberikan kerja kemudian memberikan artinya dibayar itu adalah dengan APBD yang dimiliki oleh masing-masing SKPD. Kemudian juga pengen persaingan pasar yang sehat, jadi ketahuan kan di situ harga gitu kan. Tadi ada yang bilang tadi kan fair, ya persaingan, tapi fair itu fair sama murah beda ya. Fair sama murah beda, karena murah itu bisa saja tidak fair. Tetapi ketika fair itu ada persaingan pasar yang sehat. Kenapa? Kebanyakan mereka jualnya adalah jual kualitas, jual layanan. Ingat, tujuan dari pengadaan barang jasa adalah value for money, bukan murah. Bukan sekedar murah, bukan sekedar murah, tapi ada value for money, di mana value for money itu adalah bagaimana kita menghasilkan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan keperluannya kita. Itu yang paling penting. Kemudian pengadaan ini menjadi akuntabel, mudah, dan nyaman. Ya, kita punya jargon sih, sebetulnya Sosialita itu adalah aman, akuntabel, mudah, dan nyaman. Nah, ini selanjutnya kita akan jelaskan siapa aja sih user-usernya gitu kan. User-usernya itu yang ada di Sosialita adalah yang seperti ini. Otomatis dari sisi sistemnya kita itu menyiapkan admin TPE-nya sendiri gitu loh, admin TPE-nya, kemudian administrasi agensi, verifikator penyedia, verifikator produk. Ini adalah buat kita membuatkan user bagi para yang menggunakannya bertransaksi di dalamnya nanti. Kemudian yang pasti itu ada penyedia. Penyedia itu adalah yang menyediakan produk-produk di sana. Kalau kita bilang adalah vendor. Kemudian yang bertransaksi di instansi siapa? Nih ada tiga orang di atas itu bertransaksi awal, namun akan ditambah satu bendahara. Kenapa? Karena dialah untuk mengeluarkan uangnya tadi. Tapi uangnya apakah di dalam sistem juga? Enggak. Tetapi ya tadi saya bilang namanya di pemerintah tidak bisa seperti publik gitu atau pada umumnya. Misalnya kita di Tokopedia udah bayar sendiri, uang sendiri, ya SPJ-nya bisa hilang dan lain sebagainya kan, itu bukan masalah. Tapi kalau di pemerintahan yang namanya administrasi gitu kan, tahapan di dalam aturan itu harus kita jaga sampai bendahara mengeluarkan uang, mentransfer kepada penyedia itu juga harus dengan SPJ atau bukti dukung yang jelas. Nah, di sini. Oke. Selain ini, selanjutnya bagaimana sih gitu kan? Bagaimana sih alur aksesnya gitu kan? Pertama, ya pasti harus ada yang daftar dulu ya. Kita nggak mungkin belanja kalau nggak ada penyedia kan? Ya udah, jadi penyedia gimana daftarnya? Ini gampang ya, sama seperti yang daftar aplikasi biasa, nggak mesti aplikasi e-marketplace gitu kan. Di medsos aja kita perlu daftar dan daftarnya juga online kok. Tenang, online. Dan Sosialita tidak hanya basisnya web gitu kan, tetapi kita khusus buat penyedia juga sudah ada Android-nya.
ada di ya di Android-nya. Jadi kalau di Play Store itu udah bisa di-download gitu kan, sudah ada ini. Jadi penyedia mendaftar, kemudian diverifikasi tadi oleh admin yang ada di dalam Sosialita, kemudian akunnya akan aktif. Nah, syaratnya untuk jadi penyedia gampang banget. Nah, cuma hanya punya email. Maaf di sini kita juga ada merek, kayaknya langsung ya Pak. Email aktif, kemudian NPWP harus pasti. Ini juga penting Bapak Ibu, karena di beberapa daerah gitu UMKM-nya ingin berusaha atau pelaku usaha pengen juga bertransaksi jualan gitu kan, tetapi mereka tidak punya NPWP. Nah, kita dari pemerintah itu harus namanya mengingatkan kepada mereka sesuai dengan harus sesuai persyaratan lah gitu loh. Ketika mereka mau jadi pengusaha, maka dia harus memenuhi syarat, termasuk salah satunya adalah wajib untuk membayar taat pajak lah, taat bayar pajak gitu kan. Nah, kemudian syarat berikutnya KTP sama rekening bank ini adalah syaratnya. Kemudian ketika penyedia sudah aktif, maka dia akan memasukkan produk. Nah, bagaimana cara memasukkan produk? Nah, di slide berikutnya ini penyedia itu dia mengupload produk, tapi tidak serta-merta bisa langsung tayang. Ya, karena kita pemerintah, maka produk yang ingin kita tayangkan setelah diupload kita cek, ini produknya termasuk yang dilarang enggak? Gitu kan. Terus ini produknya jangan-jangan nih berbahaya nih dan lain sebagainya. Nah, itu kita cek sama admin verifikator kita, tetapi kalau sudah sesuai saja gitu kan, walaupun itu ada yang kadang-kadang tidak ada di dalam anggaran pemerintah, tetapi misalnya kayak jamu gitu kan, tidak ada dalam anggaran pemerintah, nggak masalah, tetap saja diupload gitu. Nanti kalau itu sesuai, ya sudah kita loloskan, akhirnya produknya tayang. Namun lagi-lagi nih, wah Bu, iya di dalam pemerintahan itu kan ada beberapa persyaratan, salah satunya ketika kita bertransaksi dengan pemerintah, ingat kita harus bayar pajak gitu kan, bayar pajak. Nah, kebanyakan para pengusaha UMKM itu tidak kena bayar pajak, mereka taunya mereka jual harga sekian aja, udah selesai. Padahal ketika bertransaksi dengan pemerintah dijual sekian, maka ada pemotongan pajak di sana. Nanti mereka kaget gitu kan, loh saya kan biasanya jual, misalnya contoh saya jual laptop itu kan 10 juta, kok tiba-tiba saya dapatnya cuma sekitar 8 juta berapa gitu kan. Nah, nggak tahu bahwa di situ ada pemotongan pajak. Oleh karena itu kami tidak menginginkan hal demikian. Jadi ketika penyedia ingin mengupload produk tersebut, kami berikan satu fitur simulasi perhitungan pajak. Simulasi perhitungan pajaknya, jadi di nomor 1 itu harga satuan, penyedia pengen jual itu berapa sih, dia biasanya jual berapa. Kemudian ketika jual di pemerintah, maka akan ada dia dikenakan yang namanya PPN PPH. Nah, dia kalau di daerah Bapak Ibu, mohon maaf mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini ya, banyak ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, Surabaya, itu adalah ibu kota besar yang mungkin sangat memahami pajak. Tetapi ketika di daerah yang namanya pelaku usaha itu betul-betul minim banget pengetahuan terhadap yang namanya persyaratan dan ketentuan tersebut gitu kan. Makanya kami berikan ini. Jadi ketika dia barang gitu kan, maka dia pengennya barang tersebut jual 10 juta, misalnya kalau di sini saya contohkan adalah 100.000 ya, 100.000, maka di 100.000 itu sudah termasuk PPH enggak? Kalau udah masuk PPH, maka dia hanya mengklik yang PPN saja. Tetapi kalau ternyata PPH-nya nggak masuk gitu kan, PPH-nya belum termasuk, maka dia akan mengklik PPN dan PPH. Nah, kalau kemudian di situ juga ada pajak catering Bu. Iya, karena kalau pajak catering itu tidak ada PPN, tetapi di daerah kami itu ada dikenakan yang namanya pajak catering. Oleh karena itu kami juga menyediakan tersebut. Nah, kemudian setelah simulasi diklik akan keluarlah harga minimal. Maksudnya harga minimal artinya dia kalau mau jual 100.000 seperti biasa, maka untuk di pemerintahan yang kena pajak dia paling enggak harus jual yang Rp111.364 gitu. Nah, namun dia mau jual berapa terserah dari si penyedia. Makanya untuk harga jual itu kita tidak langsung dari simulasi, itu langsung masuk ke harga jual.
Nggak demikian, tetapi di harga jual itu kembali diserahkan kepada penyedia. Loh Bu, nanti kan harganya bisa mahal. Ya nggak masalah. Kenapa? Pertama, ketika dia harganya mahal di atas dari pagunya pemerintah, dia nggak akan dibeli. Terus yang kedua, ketika dia mahal, sedangkan di toko tetangga ada jual yang bisa lebih murah, dia nggak akan laku. Jadi dia punya layanan gitu kan, punya layanan yang lebih gitu. Nah, di selanjutnya setelah dia upload produk, maka instansi ngapain? Instansi kalau mau beli, nah ini alur yang berikutnya adalah alur dari instansi gitu kan. Nah, tetapi sebelum dia beli, instansi harus punya yang namanya user dong gitu, harus punya yang namanya akun dong. Nah, seperti biasalah instansi dia daftar, kalau offline ya langsung ke kantor, tetapi kalau online kita juga sudah punya ada linknya gitu kan. Oke, kemudian setelah sudah punya user, maka dia akan bertransaksi kan instansi bertransaksi seperti apa gitu. Nah, ini alurnya demikian. Jadi kalau transaksinya si instansi itu sudah langsung di dalam ini sih, di dalam sistem. Jadi transaksi itu bisa saja di slide berikut ini kan kita akan jelaskan nih bahwa di transaksi itu bisa saja si PPK. Nah, bisa saja si pejabat pengadaannya, bisa saja si tim pendukung atau pejabat pendukungnya. Nanti terserah dari si SKPD, dia mau membuatkan usernya yang mana, gitu kan. Instansi bertransaksi, dia akan pilih produk. Sebetulnya ini alur ini hampir sama kok dengan e-marketplace yang biasa. Milih produk, order produk, kemudian pesanan kita itu sampai ke penyedia. Namun, nah ini lagi-lagi namun di dalam pemerintahan, ketika transaksi lebih dari 10 juta, maka kita yang namanya pejabat pembuat komitmen itu harus mengupload dokumen harga perkiraan sendiri atau disebutnya HPS. Ini jika tidak dilakukan, maka tahapan selanjutnya ketika transaksi di atas 10 juta tidak bisa lanjut. Tidak bisa lanjut. Tapi kalau di bawah 10 juta nggak pakai ini. Nggak pakai ini. Nah, formnya sudah kita sediakan. Oke, ketika sudah sampai ke penyedia, maka penyedia akan memproses pesanan tersebut. Ini Bapak Ibu di sini ada nggak ya yang biasa jadi penyedia di marketplace yang itu paham banget tuh. Ketika sudah ada yang mesan gitu kan, sudah ada yang mesan, maka penyedia selanjutnya adalah menerima pesanan itu kan sudah ada juga dalam sistem bagaimana menerima pesanan, kemudian dia setuju nggak gitu kan, setuju nggak. Nah di pemerintahan biasanya tuh ada negosiasi, ada tawar-menawar dan lain sebagainya. Oh ya maaf, mungkin ada nggak negosiasi di sini? Ada. Jadi ketika dia upload produk tadi itu penyedia diberikan ada lagi satu fitur gitu, dia boleh ini produk bisa dinego atau tidak. Ketika dia milih bisa dinego, maka nanti instansi akan ada fitur negosiasi terlebih dahulu. Tetapi kalau dia bilang ini nggak bisa dinego, ya sudah, semuanya akan berjalan sesuai saja, langsung gitu kan, tanpa ada negosiasi. Kemudian ketika sudah menyetujui pesanan, memproses pesanan, mengirim pesanan. Seperti biasa ngirim pesanan. Nanti ngirimnya pakai ekspedisi atau gimana? Nah, karena kita masih kabupaten gitu kan, biasanya ini sampai ke tempat, nanti terserah antara penyedia dengan instansi untuk berbicara ini nanti mau diambil atau diantar. Kalau diantar itu biasanya sudah dengan ongkos kirim enggak. Nah kalau untuk saat ini itu sudah dengan ongkos kirim semua biasanya para penyedianya. Oke. Kemudian setelah diterima pengiriman pesanan, maka instansi akan menerima barang tersebut, kemudian ya namanya saya lagi-lagi bilang pemerintahan gitu kan, harus ada administrasi yang jelas, bukti dukung dan lain sebagainya. Maka cetak bukti serah terima pekerjaan, kemudian setelah ditandatangani kedua belah pihak, diupload lagi. Loh Bu, kan padahal yang namanya sistem kan sudah jelas ya, nggak perlu tanda tangan. Bapak Ibu mohon maaf, yang namanya pemerintahan kadang-kadang memang masih ada beberapa hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan bukti-bukti keuangan. Di keuangan itu yang ya kita masih harus bukan mempersulit diri sih, ya sebetulnya harusnya paperless ya, tetapi oke lah untuk saat ini kita masih ada yang namanya print, tanda tangan, upload, print, tanda tangan, upload gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya semuanya nanti bisa bertransaksi secara digital aja. Setelah cek gitu kan, setelah selesai diupload, maka kita akan bisa mencetak nota transaksi pembelian di sini gitu.
transaksinya itu nama tokonya ada, tetapi semua itu terekap, nomornya itu terekapnya ada di sosialita. Jadi yang keluar itu nanti bukti transaksinya adalah sosialita plus memang dengan nama toko. Dari sinilah sebetulnya akuntabilitas bahwa ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti pembayaran. Biasanya Bapak Ibu kalau secara manual, terutama di UMKM toko warung-warung biasa yang ada di kabupaten kota, nota atau kwitansi itu adalah nota kwitansi pasar yang tanpa nomor. Padahal yang namanya bukti kontrak yang sah itu biasanya bernomor dan bertanggal. Kemudian setelah transaksi notanya ada gitu kan, atau kwitansinya ada, diupload tuh transaksi tersebut yang sudah ditandatangani, lagi-lagi ditandatangani penyedia dan instansi gitu kan, ditandatangani, diupload. Nah setelah itu gitu kan, setelah itu maka selanjutnya adalah peran bendahara. Nah jadi bendahara sini dihadirkan, itu nggak ada sih biasanya kalau di yang yang publik gitu nggak mungkin ada, tetapi kalau di perusahaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah perusahaan nih, kan tadi ini berkaitan dengan supply chain management ya, berarti nanti ada bendahara, ada keuangan, maka pasti bukti-bukti transaksinya tadi itu akan masuk ke bendahara buat dibayarkan. Nah di pemerintahan juga demikian. Jadi alur bendahara itu memproses pinbook. Kalau di sini pinbook itu pemindah bukuan ya, istilahnya singkatannya adalah pemindah bukuan. Maka ketika bendahara menerima data transaksi tadi hanya berupa nota sama kwitansi tadi, dia langsung membuatkan dokumen pemindah bukuan sesuai dengan aturan keuangan yang ada di pemerintahan. Gitu. Setelah dia pinbook, maka dia akan langsung transfer. Nah, kebetulan di tempat di pemerintahan Kabupaten 2 itu saat ini masih ada dua Bapak, ada dua cara. Yang satu transfer di atas Rp0 saja sudah transfer, tapi ada juga sebagian yang masih dengan tunai. Nah, ini kalau di tempat kami enggak, di tempat kami di atas Rp0, Rp1, bukan Rp1, di atas Rp0 saja gitu, enggak ada lagi yang namanya tunai, semua harus transfer. Jadi bendahara transfer, nah setelah transfer dia akan ngupload bukti transfer, kemudian juga bukti setoran pajak. Disinilah kita ingin merapikan administrasi yang sering sekali diabaikan waktu kita bertransaksi secara manual. Di sini akan kita rapikan gitu. Jadi akan selalu diingat setelah bukti transfer diupload, setoran pajak diupload, maka penyedia, dari sisi penyedia dia akan menerima hal tersebut. Dia ada notifikasi bahwa oh ini sudah ditransfer. Kemudian dia akan mencek rekening bank dia. Oh iya sudah aku terima. Kemudian dia secara sistem akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Kemudian selesailah transaksi yang ada di dalam sistem. Berarti satu tahapan transaksi pengadaan barang jasa pemerintah untuk nilai belanja sampai dengan 50 juta itu selesai, dinyatakan selesai, maka dan bukti-bukti sudah tersimpan rapi di dalam sistem. Nanti di saat pemeriksaan, insya Allah ini dapat dipertanggungjawabkan dan lebih transparan. Ini selesai berarti selesai juga nih sistemnya alur proses di dalam sosialita. Demikian Pak Efratah, inilah sosialita kita dari UKPBJ Tanah Laut yang mengenalkan ini adalah e-marketplace lokal, entah pertama atau enggak, tetapi e-marketplace lokal buatan betul-betul tim lokal dari bagian pengadaan barang jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ayu atas paparannya. Dan sangat menarik sekali ya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah kita akan sama-sama menerima pertanyaan dari teman-teman. Ini saya akan tampilkan dulu chat YouTube-nya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja di chat YouTube yang ada di samping ya. Dan ini ada beberapa teman-teman yang sudah menyapa kita akan sapa juga ya Bu Ayu. Yaitu ada dari Pak Krisnov, Pak Fajaris, kemudian Pak Suburyadi. Selamat malam, sudah hadir pada malam hari ini. Dan ada pertanyaan nih untuk Bu Ayu dari Pak Fajaris. Bu Ayu, mengingat UMKM skalanya relatif kecil menengah,
apakah ada kebijakan berupa insentif atau keringanan yang diberikan untuk pelaku UMKM oleh Pemda Kabupaten Tanah Laut? Nah, mungkin bisa dijawab Bu Ayu. Siap. Baik, jadi ini Bapak ya, Pak Iya, Pak Jaris. Pazaris ya. Oke, Pak Pazaris, kalau untuk tanah laut, nah ini juga sih menarik sih Pak. Kenapa jadi sosialita ini kita bukan mengincar sih, artinya ngajak UMKM itu untuk bertransaksi di pemerintahan. Karena tadi benar, banyak orang takut di pemerintahan. Kenapa? Karena sering katanya pembayarannya itu lambat dan modalnya nggak dikasih gitu. Modal nggak dikasih. Nah, tetapi selain untuk di pemerintahan sendiri, sebetulnya UMKM di tanah laut, UMK sih terutama, bukan M ya, UMK-nya itu kita punya program dari kepala daerah yang disebut dengan Gapura Karomah, di mana di situ ada pinjaman lunak terhadap UMK itu dengan bunga 0%. Dengan bunga 0% gitu, tetapi ada syarat tertentunya. Nah, untuk sosialitas sendiri juga sebetulnya sih kita mau bekerja, tapi itu bekerja samanya dengan bank BPR ya, BPR-nya lokal ya, gitu, bukan dengan bank pemerintah gitu ya. Memang ada khusus untuk program tersebut, memang dengan bank lokal gitu kan, BPR. Nah, di sosialita, jadi kalau di sosialita dia perlu modal itu bisa ke sana. Karena kadang-kadang kan ada sampai 50 juta kan, kadang-kadang ada loh yang memang nggak mampu Pak. Akhirnya dia akan melakukan pinjaman. Itu kalau untuk yang pertama. Terus silahkan, ada lagi? Ya, menarik sekali ya, 0% pinjamannya. Pak Fajaris Iya, pinjaman 0% tertarik Pak. ke tanah laut kan nih? Iya. Tetapi berarti harus berdomisili, tapi sekarang banjir loh. Iya, terima kasih jawabannya Bu Ayu. Kemudian berikutnya dari Pak Suryo Prasetya. Apakah barang yang dibeli instansi di sosialita jadi lebih mahal Bu dibandingkan dengan apabila instansi beli di Tokopedia? Apalagi apabila barangnya adalah bukan buatan lokal tanah laut. Nah, ini mengenai sourcing. Ya, silakan Mbak Ayu. Siap. Kalau jadi lebih mahal mungkin banget itu mungkin. Tetapi kita lihat lagi tujuan dari pengadaan barang jasa adalah value for money gitu ya. Beda sih dengan kalau uang sendiri kita. Tetapi tetap pemerintah itu juga value for money itu ketika semua kualitasnya sesuai, volumenya sesuai gitu kan, ya pasti akan cari yang lebih murah. Tapi Tokopedia ya tadi, Tokopedia itu atau e-marketplace yang lain deh, bukan hanya sekedar Tokopedia, itu kita harus bayar duluan, ya kan? Harus bayar duluan. Kemudian di sana nggak ada kena pajak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita di pemerintahan kita harus megang itu. Untuk pemerintah di kabupaten, saya khusus bicara Kabupaten Tanah Laut ya, karena saya kebetulan ini adalah untuk Tanah Laut. Kita harus barang itu harus datang dulu barang, kita cek baru kita proses pembayaran. Nah, nggak mungkin kalau dengan e-marketplace biasa. Jadi secara value for money-nya, akuntabelnya ya tadi, walaupun lebih mahal ya. Kita akui kita lebih mahal, terutama kalau yang kena pajak. Kalau nggak kena pajak sih biasanya sama aja sih Pak. Karena dari ongkos kirimnya untuk ke tanah laut kan lumayan mahal. Ya. Oke. Ya, semoga terjawab ya. Ada lagi? Pak Suryo. Kemudian dari Pak Abi Prasetya. Dilakukan verifikasi bahwa penyedia yang daftar itu adalah warga lokal tanah laut. Apabila penyedia boleh warga non-lokal, kan tujuan utama sosialita supaya uang APBD muter di daerah jadi tidak tercapai. Jadi mungkin tanggapannya Bu. Ya, jadi kan daftar, kita kan ngelihat KTP ya Pak ya. Lihat KTP, lihat ininya juga, lihat NPWP-nya. Nah, itu semuanya kalau di dalam, tadi kan kita sudah ada, tadi kata saya kita sudah punya payung hukum Perbub ya. Nah, di Perbub itu juga disebutkan bahwa yang jadi vendornya adalah domisili tanah laut. Jadi di luar tanah laut mohon maaf banget, nggak bisa masuk untuk jadi penyedianya di sosialita. Lah Bu, kami gimana nih? Kami adalah misalnya dari kabupaten tetangga nih, pengen juga, ya silahkan pemerintah kabupatennya untuk membuat yang namanya e-marketplace sendiri deh, gitu kan? E-marketplace sendiri yang dia untuk berperan di sana.
Terus ada lagi, loh bukan jadinya padahal yang namanya penyedia itu kan bebas gitu kan, adanya batasan, berarti tidak adil dong, diskriminatif dong gitu kan. Nah itu untuk tendernya Pak. E-marketplace lokal itu apa sih sebetulnya? Adalah menjadikan para pelaku-pelaku usaha yang tadinya manual gitu, punya toko-toko yang offline, itu kan kita pindahkan aja, kita pindahkan ke sistem, kita pindahkan digital gitu kan. Jadi apa bedanya sih gitu? Apa bedanya sih? Kita anggapan kami adalah para toko-toko, warung-warung, UMKM yang tadinya alamatnya adalah offline di tanah laut, ya sudah, atau yang di pasarnya tanah laut itu kan para pedagangnya kan rata-rata yang boleh berdagang di situ adalah yang ber-KTP tanah laut tuh, ber-KTP lokal. Ya udah, mereka itu yang kita pindahkan dengan ke dalam sistem itu. Jadi kalau yang bilang wah ini sih pembatasan ini adalah enggak juga. Makanya kita beraninya bereksplorasi e-marketplace lokal, ya nilainya cuma 50 juta. Sesuai dengan aturan. Kalau sudah di atas itu ya memang nggak bisa lagi gitu. Itu aja sih. Jadi ya tadi, kalaupun misalnya ada di luar, ya untuk saat ini nggak ada sih, nggak ada. Ya untuk saat ini semuanya lokal. Insya Allah lokal. Iya. Tapi saya maaf tadi tertarik kalau produknya bukan dari tanah laut gitu kan. Ada juga tuh pertanyaannya, kalau produk bukan dari tanah laut gimana? Ya iya, tapi kan tanah laut itu punya pelaku-pelaku usaha yang bidang usahanya atau izin usahanya, misalnya kayak elektronik gitu kan, kayak elektronik otomatis kan itu bukan produknya tanah laut, tapi dari luar gitu, dia juga bawa barang ke tanah laut. Nah itu bisa aja sih, bisa aja semuanya. Ya, perdagangan ya. Ya. Dan itu nah, juga. Ya. Tapi Kita sebenarnya juga punya yang satu Pak. Ya, silakan Bu. Punya satu jargon sih, tapi ini oh ya, sosialita ini baru. Jadi kita masih juga pengembangan dan kita terus pantau gitu kan, pantau evaluasi pengembangannya. Jadi kita punya jargon satu tadi, kalau motonya kan aman, akuntabilitas, mudah dan nyaman. Akuntabel, mudah dan nyaman. Tapi ada satu jargon, produk apa sih yang nggak ada di sosialita gitu. Produk apa sih yang nggak ada di sosialita? Maksudnya apa? Jadi kalau produk itu nggak ada, ya udah gitu kan. Kita nyari para pedagang itu, kita bilang ini loh, pemerintah maunya ini. Silahkan mereka nyari, nanti harganya kita lihat gitu. Itu aja. Iya, wah luar biasa ya jargon. Apa sih yang tidak ada? Semuanya ada Bu. Apa sih? Semuanya ada. Tapi bukan palu gada ya Pak, bukan palu gada, tapi kan sesuai dengan ininya, izin usaha yang mereka punya. Iya, baik Bu. Nah kita lanjutkan, ada dari Pak Fuad. Saat ini penyedia barang dan jasa jumlah totalnya berapa? Salah satu tantangan e-marketplace adalah kesamaan standar barang yang akan dijual. Bagaimana memastikannya? Apakah ada foto dan videonya? Nah itu mungkin bisa dijawab Bu Ayu, teknisnya juga. Ya, siap. Saat ini kalau ada sekitar berapa, mungkin baru sekitar 80 sampai 100 ya. Tetapi ini sudah mulai pada daftar sih Pak. Jadi sosialita ini launching resminya itu baru saat ulang tahun Kabupaten Tanah Laut. Itu di bulan Desember. Tetapi kita mulai bertransaksinya itu di bulan November, yaitu di anggaran perubahan, APBD perubahan 2020. Nah, kenapa baru aja? Sebetulnya kita sudah menggagas sosialita ini di awal tahun, tetapi lagi-lagi karena ini berkaitan dengan pemerintah, kami harus sangat hati-hati banget masalah yang namanya aturan. Kami tidak pengen ini kami launching memudahkan proses pengadaannya, tetapi nanti balik ke kami lagi saat pemeriksaan gitu kan. Kami tidak menginginkan hal ini. Jadi kami betul-betul memastikan ini aman dulu gitu kan, aman dulu baru kita launching. Dan ini pun sebetulnya juga masih dalam evaluasi bersama gitu kan, evaluasi bersama. Nah, adapun yang ditanyakan tadi totalnya 80, makanya kenapa penyediaannya baru 80 waktu di perubahan kemarin? Ya, karena kan
yang namanya, maaf lagi-lagi kita adalah orang daerah, kadang-kadang kita harus ngajarin Pak, ngajarin. Jadi mereka itu, Bu, kami sudah daftar, tapi gimana sih cara uploadnya? Itu masih banyak banget. Nguploadnya pun salah, kemudian udah bertransaksi pun, mereka tidak, Bu, nggak sengaja kepencet bata. Lah, itu banyak sekali kejadian itu. Itu sangat namanya di ini ya, di daerah juga ada beberapa yang seperti itu. Nah, kalau jumlahnya tadi sekitar 80, tetapi ini banyak yang sudah mulai daftar juga karena para UMK itu juga berminat sekali untuk gabung di Sosialita. Kemudian untuk kesamaan standar harga barang yang dijual, kalau kita kan ya namanya ya kita harga pasar sih. Sebetulnya kita lempar harga pasar untuk saat ini ya. Kita coba adalah harga pasar. Kesamaan standar kita merek. Jadi mainnya adalah merek. Sebutkan saja mereknya sudah. Kalau merek kan biasanya itu sudah standar banget ya. Sudah standar banget yang namanya merek. Kemudian ada foto, ya sama kok Pak. Sebetulnya kalau mau lihat alamatnya Sosialita itu www.sosialita.tanahlautcup.go.id gitu lah. Nah, itu adalah alamat aplikasi Sosialitanya. Itu hampir sama sih kayak e-marketplace biasa gitu, kayak e-marketplace yang lain, bahwa tetap harus ada foto, video oke, tapi kayaknya video masukan yang bagus tuh video. Saya suka sekali. Kayaknya tempat kami belum deh itu videonya. Jadi tapi kalau yang foto jelas, foto itu jelas. Dan satu, memastikan bahwa itu juga kita ini kan, bahwa produk-produk elektronik harus bergaransi. Nah, itu salah satu standar yang kita terapkan. Itu harus bergaransi. Kalau enggak ya enggak sesuai, itu aja. Mungkin sudah terjawab ya Pak ya? Iya nih dari Pak Fuad udah terjawab nih. Kemudian ada testimonial dari Pak Devnil, significant step untuk instansi pemerintah. Selamat ya Bu Ayu. Ya terima kasih Pak Devnil. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih sepertinya Bu dari Pak Fajaris. Terima kasih Bu Ayu atas jawaban dari pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua, sebagai bentuk evaluasi, indikator kuantitatif apa saja yang menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi Sosialita ini? Nah, ini mungkin bisa dijawab Bu. Kalau tolok ukur implementasi jelas ya. Transaksi belanja sampai dengan 50 juta untuk barang jasa lainnya dilakukan oleh SKPD 100%. Itu presentasi itu jelas salah satu implementasi yang terbesar. Yang kedua, PAD, pendapatan asli daerah dari sektor pajak, yang bisa kita lihat langsung di dalam sistem. Itu juga salah satunya. Terus yang ketiga itu yang saya pastikan juga secara kualitas adalah dari pembayaran. Nah, ini yang masih kami harapkan, karena di beberapa SKPD, saya bilang oknum ya, di beberapa SKPD ketika itu barang sudah datang, kebanyakan di pemerintah itu membayarnya lambat Pak. Ada 3 bulan baru terbayarkan, ada yang sampai 7 bulan baru terbayarkan. Itu waktu masih manual ya. Tetapi kalau misalnya kami mengharapkan salah satu indikator keberhasilan Sosialita adalah ketika pembayaran bendahara terhadap penyedia ketika transaksi ini selesai, itu adalah kurang dari 10 hari. Tapi ternyata kemarin di perubahan, kita udah nyoba ya APBD perubahan, itu transaksi udah 400 jutaan loh Pak. 400 jutaan dalam 1 bulan itu sudah menghasilkan 400 jutaan. Nah, itu hari ini selesai barang diterima, besok sudah ada bendahara yang mentransfer. Itu sudah salah satu ya. Yang tadinya SKPD itu bayarnya lebih dari 1 bulan. Nah, kemarin waktu perubahan itu dia agak masih telat sih, 3 minggu sudah dia transfer kepada penyedia. 3 minggu, tapi sebetulnya target kami adalah 10 hari. Target kami 10 hari, tetapi yang namanya mengubah kebiasaan habit apalagi di pemerintahan kan agak susah ya Pak ya. Susah banget gitu ya. Udah akhirnya kita pelan-pelan ya, indikatornya itu sih yang saya bisa sampaikan gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lah gitu dengan adanya Sosialita ini. Ya. Mungkin itu Pak Efrata dan Bapak Ibu sekalian, ada lagi?
Ya, Atau dari Pak Efrata ada yang mau ditanya? Oh, saya mau sepertinya nantang gitu ya. sudah. Iya Bu. Dan kita udah di penghujung acara ya. Kita udah lebih dari 1 jam juga nih Bu. Bincang-bincang. Terima kasih banyak nih Bu Ayu udah meluangkan waktu untuk Ya, siap. menyampaikan best practice-nya. Bagaimana mulai dari peraturan, flow, pengadaan, kemudian sampai dengan aplikasi ya. Jadi bisa menyampaikan ide yang mungkin bisa menjadi satu lampu terang benderang, ide yang bisa muncul ya bagi teman-teman. Ya siapa tahu ada yang em, akan melanjutkan dengan aplikasi startup atau apapun itu. Nah itu terima kasih Ya. banyak Bu Ayu. Dan sebagai sesi terakhir, silakan Bu Ayu untuk menyampaikan key takeaways-nya, kemudian pesan kesimpulan daripada presentasi pada malam hari ini. Silakan Bu Ayu. Kita questnya sebenarnya, oke, bentar. Ini aja ya kesimpulannya itu, artinya jangan takut buat melakukan suatu perubahan di lingkungan Bapak Ibu sekalian, baik kalau saya di pemerintahan, jangan takut untuk menyelaraskan kebijakan pimpinan selama tidak menyalahi aturan. Nah, di dalam pengadaan juga kenali lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian agar kita bisa membuat sebuah terobosan inovasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Itu saja sih, Pak. Ya, baiklah. Terima kasih singkat, padat dan jelas dan sangat memotivasi kita semua nih, Bu Ayu. Dan terima kasih kembali Bu Ayu atas pemaparannya, sharing pada malam hari ini dan juga terima kasih juga atas semua yang sudah diberikan oleh Bu Ayu pada malam hari ini dan juga kami turut prihatin atas yang terjadi di tanah laut. Semoga keadaan akan semakin membaik ya Bu. Terima kasih banyak doanya ya Pak. Ya Bu. Terima kasih Bu Ayu. Selamat malam. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Bu. Baik teman-teman, sahabat dari Enabling Supply Chain Management dan juga teman-teman dari Indonesia Professional Circle. Demikian yang sudah kita dengarkan sama-sama mengenai e-marketplace case study at government institution dari Bu Ayu. Dan saya Efrata undur diri untuk free webinar pada malam hari ini dan teman-teman bersama salam sehat selalu.